panggil aja saudari-saudari ya, karena semua masih muda ya. Iya. Malam ini, sore ini mungkin saya agak sedikit ini ya, jadi makanya suara saya agak sedikit ya. Jadi kalau saya agak tidak terdengar, saya harus agak ini supaya kalau nggak sakit nanti batuk. Jadi suaranya saya agak pelanin ya, supaya saya tidak batuk-batuk gitu ya. Oke, memang lagi kurang sehat dari Senin. Ya, tapi saya harus ini tetap jalankan ya. Kita akan baca. Saya paling suka kalau khotbah itu ambil dari kisah dari Alkitab ya. Saya akan ajak kita membaca kisah dari Bilangan 15. Seorang wanita pemimpin yang luar biasa menurut saya ya. Memang namanya tidak banyak bicara, tapi biasanya seorang pemimpin awal-awal baik, kalau biasanya dia tidak menjaga, dia akan jatuh juga ya. Walaupun saya tidak begitu setuju dengan tulisan judul dari LAI, pemberontakan Miriam dan Harun. Saya rasa Miriam bukan rencananya berontak ya, tapi mungkin memang melawan aja gitu, tapi nggak berontak. Kayaknya kalau berontak itu kesannya beda ya. Jadi kita coba baca Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Kita baca keseluruhan cerita ini. Dan saya akan ajak silih berganti ya bacanya ya. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16 ya. Saya baca duluan, berikutnya genapnya kalian, nanti saya lagi lanjut ya sampai ayat 16. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke rumah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berkata, aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah membaca, dan terutama yang melakukan hal itu, kami bisa mendapatkan hikmat di dalamnya Bapa. Dan biarlah kami sebagai anak-anakmu, kami bisa mengambil contoh baik itu positif ataupun negatif ya Bapa, supaya kami bisa mengetahui kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, Miriam. Siapa itu Miriam? Ya, jelas sudah banyak yang tahu ya sebenarnya ya, tapi saya akan ulangi lagi. Miriam itu adalah kakak perempuan dari Musa, ya. Jadi kalau kalian masih ingat ya, kisah waktu Musa itu ditemukan oleh putri Firaun, ya di Keluaran 2 ya, kalau kalian baca ada seorang kakak perempuan Musa. Nah, di sana nggak ditulis namanya, tapi udah kemungkinan besar itu adalah Miriam ya. Karena nanti kalau kalian cek di Bilangan 26 itu ada silsilah keluarga dari Musa ya. Jadi cuma ditulis Musa dan Harun dan juga Miriam kakak perempuan mereka ya, kakak perempuannya mereka. Nah, jadi kemungkinan besar pada saat Musa dibuang di Sungai Nil itu umurnya 3 bulan. Ya, umur dia 3 bulan di Sungai Nil. Wah, kakak perempuannya yang sebenarnya saya bilang sangat cerdas. Kakak perempuannya Musa ini sangat cerdas, dan itu pasti Miriam. Cerdas sekali.
dan dia bisa melihat suatu kesempatan saat putri Firaun mengambilnya dan melihat muka putri Firaun menerima atau tidak. Itu orang yang perlu dibutuhkan, orang yang cerdas. Ya, menurut saya, kalau saya bilang ini kenapa ya putri Firaun mau ngadopsi Musa? Menurut saya kemungkinan besar dia mandul. Kemungkinan besar itu kemungkinan yang saya pikirkan ya. Biasa kalau dia punya banyak anak, putri Firaun ini punya banyak anak, dia nggak mungkin mau adopsi, mau aja gitu kan, sesuai dengan perintah papanya kan, sesuai dengan perintah Firaun saat itu adalah kalau kamu ketemu bayi Ibrani di mana aja, buang dia ke sungai Nil. Tapi dia ketemunya di dalam mungkin keranjang ya, keranjang. Dia lihat, ih ganteng gitu ya. Aduh, coba ya, saya punya anak ganteng kayak gini, bolehlah saya adopsi gitu ya. Mungkin dia udah ngomong-ngomong, bagaimana ya, anak baru 3 bulan dia nangis lagi. Aduh gimana nih, bantu dong, kasihan ini anak gitu ya. Mungkin dia melihat kesempatan. Kakak perempuan Musa itu melihat suatu kesempatan. Aha, dia mengintip-ngintip dari luar. Kalau kira-kira menurut kalian umur kakak perempuan Musa ini berapa? Kalau dia udah bisa jaga ngomong, dia bilang, Tuhan putri, saya bisa bantu. Bagaimana kalau saya usul Tuhan putri? Ya, saya usul. Saya cari ibu yang sedang menyusui, bisa bantu ibu untuk menyusui anak ini. Bagaimana? Cerdas gak sebenarnya? Cerdas. Umur berapa kira-kira? Belasan saya rasa. Ya, saya rasa dari kecil Miriam ini adalah bibitnya memang bibit pemimpin. Ya, bibit pemimpin. Ya, sehingga tak usah diragukan. Di dalam Keluaran 15, coba kita baca. Di dalam Keluaran 15. Ini fakta kedua lagi. Fakta kedua tentang Miriam. Di dalam Keluaran 15 ditulis, lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Wow, Miriam itu ternyata nabiah juga. Dan saya rasa dia adalah pemimpin KW saat itu ya, pemimpin KW saat itu ya. Jadi dia bisa ajak, ayo, udah apa? Ayo kita mau menari-nari, pukul rebana, ya bermain musik ya. Wah, ini karunia luar biasa menurut saya ya. Jadi dia pemimpin KW. Kalau coba dibayangkan, artinya waktu Musa umur 3 bulan, dia umur belasan. Jadi bedanya ya kurang lebih 10-15 tahun ya. Jadi kalau misalnya Musa memimpin keluar bangsa Israel umur 80, sekitar segitulah ya, 80-an gitu ya, 80-an. Berarti Miriam itu udah 90-an. Kalau saya rekayasa, kira-kira umur Miriam saat kejadian di bilangan 12 ini mungkin nggak tepat kayak pas keluar langsung kejadian, enggak. Jadi kayaknya mungkin pas di tengah-tengah gitu ya. Mungkin Miriam umurnya 100-an. Hebat loh. Perempuan yang masih energik. Kalau di dalam Keluaran 15 ini pas keluar kan ya, pas nyebrang Laut Teberau, berarti umur 90-an. Ya. Miriam ini luar biasa. Berarti dia sebenarnya sudah lumayan terkenal di antara orang Israel itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa mengajak perempuan-perempuan lain untuk menari, untuk memuji Tuhan. Itu nggak mungkin kalau misalnya nggak ada pengaruh, nggak pernah tiba-tiba nih ya, coba andai misalnya saya tiba-tiba Monica langsung pimpin KW, nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin. Dia harus punya apa, jejak pelan-pelan dari itu. Artinya apa? Dia harus ada, memang sudah ikut andil sebelum apa, kemerdekaan, sebelum mereka keluar dari Mesir, ya. Jadi kalau saya bilang ini luar biasa Miriam ini, dia
ditulis juga adalah nabiya, ya. Dia punya posisi nabiya, dia adalah pemusik, ya, dan pemimpin wanita di dalam bangsa Israel. Namun ternyata disayangkan, ya, di Bilangan 12 ini cuman gara-gara masalah keluarga sebenarnya. Masalah keluarga, ya. Mungkin dia nggak senang punya ipar. Kalau kalian tahu perempuan Kus itu, ya, itu diambil dari kata Ethiopia. Jadi perempuan dari negara Ethiopia. Ya. Negara Ethiopia itu kebanyakan perempuannya itu agak hitam manis, kayak hitam manis. Jadi mungkin dia nggak senang ipar gua hitam-hitam gitu. Udah mulai agak ini, ya, agak rasis gitu. Dia udah mulai rasis gitu. Dia nggak senang gitu, ya. Kemungkinan besar Zipora yang istri yang pertama itu udah meninggal, lalu Musa ambil perempuan lain gitu, ya, untuk dijadikan istri. Jadi dia nggak senang. Miriam itu nggak senang cuma dari pertama dari itu doang, karena dia nggak suka. Cuman masalahnya dia dari hubungan cuman keluarga, tiba-tiba dia mempertanyakan apa yang di ayat keduanya dibilang apa? Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Kan sama saya juga. Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Sama-sama nabi. Saya nabi, ya, dia nabi. Ngapain? Kan dia sama dong sama saya. Wah, gitu, ya. Dia mau menyamakan, ya. Dia nggak merasa, apalagi apa? Dia itu kakaknya dari Musa. Dia merasa dia punya porsi menyelamatkan Musa waktu kecil. You dulu inget tuh 3 bulan, ya, waktu kamu kecil tuh masih owek-owek gitu. Kalau bukan saya, you tenggelam mati loh. Ya mungkin itu yang ada di pikiran dia, ada di dalam hati dia. Dia merasa dia adalah pahlawan sebenarnya, ya. Dia mulai tinggi, dia mulai merasa, wah, saya loh dulu loh yang berjasa loh, itu di hidupnya Musa loh, gitu, ya. Kakak perempuannya loh, ya kan. Saya juga nabi loh, gitu loh, ya. Jadi dia mau merendahkan Musa. Jadi dia merasa dia di bawahnya Musa, ya kan, dia dipimpin oleh Musa. Dia mau menaikkan derajat dia dengan merendahkan Musa juga. Jadi kita sebagai wanita, ya, mungkin kisah ini menerangkan bahwa kita harus ingat bahwa memang kodrat kita adalah penolong. Dari pertamanya, ya, kita sudah bilang kita adalah penolong, ya. Penolong itu memang kalau mau dibilang bisa samping-samping, tapi bisa juga di bawah, gitu, ya. Jadi kita sebagai penolong, gitu. Kalau di dalam kisahnya Miriam, dia mau mengkritik atasan, ya, mau mengkritik yang memimpin dia, gitu, ya. Kalian mungkin yang muda-mudi, yang muda-muda ini nanti suatu hari jadi penolong. Makanya kalian harus belajar. Dan sekarang kita yang mungkin sebagai penolong, tapi bisa jadi penolong di mana aja sih sebenarnya, ya. Karena kita ada di bawah organisasi, kadang ada di bawah pokoknya kita ada di bawah sesuatu, sehingga kita harus namanya melihat bahwa kepemimpinan di atas kita itu bukan harus dikritik. Dikritiknya gimana, ya? Dikritiknya itu merendahkan, ya. Dikritik merendahkan beda dengan dikritik membangun, ya. Jadi kritik yang negatif dengan mungkin bukan kritik, ya. Kalau positif bukan kritik, masukan. Jadinya kalah masukan, ya. Jadi kalau kita mengkritik, ujung-ujungnya kita merendahkan sebenarnya, merendahkan pemimpin yang di atas kita, ya. Dan sama seperti Miriam saat itu. Miriam umurnya kurang lebih hampir 100 tahun atau ya kurang lebih di arah seperti itu, ya, pada saat kejadian ini. Artinya ini tidak
tidak kenal tua muda sebenarnya, mau tua mau muda nanti ya. Kalau kita ada di bawah sesuatu, kita sebagai penolong gitu ya, kita harus dengan rendah hati ya, jangan sampai kita mengkritik yang salah gitu, mengkritik sampai merendahkan ya, kita nggak boleh seperti itu. Karena ujung-ujungnya Harun juga harus ngomong, aduh ampuni saya karena kami lagi bodoh gitu, lagi bodoh ya kan. Kadang-kadang manusia kalau jatuh ke dalam dosa juga digambarkan apa? Kita sedang mengerjakannya dengan kebodohan gitu, melakukannya dengan kebodohan. Ya, kadang-kadang manusia bisa jatuh dalam dosa, bisa salah gitu ya. Tapi segeralah sadar bahwa ya Tuhan, kita lagi bodoh gitu. Ampuni gitu ya. Nah, jadi saat itulah saat dimana kita harus tahu bagaimana menempatkan posisi kita. Bagaimana kalau misalnya Miriam berkata, wah saya nggak setuju nih dengan dengan ipar saya nih yang warnanya yang dari Ethiopia situ, ya saya nggak setuju. Sudah cukup selesai, jangan sampai angkat-angkat kepemimpinan Musa gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini akhirnya Miriam melihat bahwa pemimpin Musa itu apa? Ih, nggak ada apa-apanya, saya juga sama. Nah, gitu ya. Jadi tau nggak? Ujung-ujungnya kayak seperti apa? Emansipasi, ya kan? Ya kan? Kayak emansipasi sekarang kan? Wih, saya juga bisa kayak laki-laki, ya kan? Wanita-wanita di semuanya. Saya mau sama kayak laki-laki, junjung hak buat haknya kayak laki-laki gitu ya. Ya kan, sampai-sampai DPR harus punya porsi wanita berapa ya, berapa ya, pokoknya harus ada wanita ya, jangan lupakan kami kaum wanita. Ya kan, semuanya emansipasi. Mirip sebenarnya Miriam itu salah satu mirip kayak emansipasi wanita ya. Bagaimana wanita itu nggak boleh diposisikan di bawah laki-laki, karena memang waktu itu zaman itu adalah zaman patriark ya, zaman memang laki-laki memimpin gitu. Wanita, walaupun kalau saya lihat Tuhan Allah itu luar biasa melihat potensi Miriam, dia memberikan dia kesempatan, tapi jangan melebihi dari yang seharusnya. Nah, itu sama emansipasi yang dilakukan oleh Miriam ya. Ini contoh yang tidak baik ya. Inilah lihat kegagalan emansipasi sebenarnya ya. Emansipasi yang sekarang ini mirip dengan emansipasi yang dibawa oleh Miriam ya. Saya sama dengan kamu, buat apa kamu ada di situ? Turun posisinya biar kita sama-sama ya. Itu mirip dengan itu. Tapi berbeda dengan waktu saat ini, kisah yang lain lagi. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 4, berbeda dengan nabiah lain, Deborah dan Barak. Ini kisah Deborah dan Barak. Pada saat Deborah menyuruh Barak untuk berperang, Baraknya malah ketakutan sendiri. Bilang, ayat 8, Hakim-Hakim 4 ayat 8, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Nah, bayangin laki-laki ngomong gitu sama cewek loh. Ini saya lagi ngebayangin Deborah ini kayaknya kayak gimana ya, kok bisa dia, ini kan Barak ini kan sebenarnya prajurit atau panglima gitu ya. Barak ini panglima, kok bisa-bisanya ngajak ibu-ibu perang? Mau ngapain ibu-ibu? Hah? Bawa panci? Gitu. Aneh kan? Ini kebalikan ya. Ini cowok yang ketakutan gitu ya sama cewek. Terus akhirnya Deborah bilang, oke, aku turut ya. Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ya. Jadi musuhmu akan diserahkan ke tangan seorang perempuan.
luar biasa. Ini perbedaan sebuah kisah yang sebenarnya berbanding terbalik ya. Bagaimana seorang perempuan seperti Deborah tahu kodratnya di mana, ya. Tapi Miriam ini dia mungkin bukan nggak tahu apa, lupa mungkin, apa kilaf orang bilang ya, kilaf. Seketika dia ingin menaikkan diri gitu. Ya, kadang-kadang kita juga rasanya tuh kayak menaikkan diri gitu. Ngatur-ngatur gitu. Kadang-kadang rasanya ngatur-ngatur aja gitu kan ya. Itu begitu ya. Kita kadang-kadang nggak mau diatur gitu. Pengennya udah saya sama kamu sama lah gitu. Saya bisa bekerja, kamu juga bisa bekerja sendiri. Gitu. Kita masing-masing aja gitu. Jangan atur-atur saya gitu. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kita sebagai penolong gitu ya. Pernah gak dengar istilah namanya matahari ganda? Kalau dalam rumah tangga ya, atau dalam pemerintahan ya, presiden dengan wakil presiden sama-sama mau memimpin, nggak tahu yang mana, saya wakil, saya juga sama lah, itu tinggal dihapus saja wakilnya sama presiden ya, ini namanya matahari ganda. Wakil presiden tidak tahu diri kadang-kadang, jadi dia mau jadi sama-sama kayak presiden, kemana-mana dia bikin penghasutan ya, supaya dia sama kayak presiden ya, dia dijunjung kayak presiden gitu ya. Karena kan dia bilang 5 tahun lagi saya jadi presiden loh gitu ya. Dia merasa gitu kan, padahal belum tentu kan dipilih kan, kalau bukan presidennya dia, wakilnya belum tentu kamu dipilih ya kan. Jadi ada matahari ganda itu nggak bagus. Ada sebenarnya Indonesia pernah terjadi ya, pernah terjadi presiden dengan wakil presidennya kadang-kadang pengen naik-naik gitu ya, pengen ini lebih berkuasa daripada presidennya. Istilah matahari ganda itu juga nggak bagus ya, bukan suatu kesan yang baik ya, bukan kalau dalam rumah tangga suami istri ya, dua-duanya ngotot-ngototan ya, ngotot-ngototan. Oh ya, saya dulu, pendapat saya lebih penting ya. Kita sebagai wanita tidak menaruh semuanya keseluruhan, tidak menaruh kodrat kita sebagai penolong. Akhirnya apa? Kebanyakan berantem ya sih sebenarnya ya. Dan sebenarnya istilah yang paling terkenal yang kalian tahu pastinya ya, di balik pria sukses ada siapa? Wanita hebat di belakang. Itu udah kata-kata, nggak ada kata-kata di baliknya. Di balik wanita sukses ada yang bisa sambungin? Ya, di balik wanita sukses ada. Bukan jawabannya ada pria ya hebat ya di belakangnya ya, bukan ya, kayaknya bukan itu ya. Ya, kalau ada kisi-kisi di balik wanita sukses ada. Ada pria cupu, bener, itu kayak Deborah, bener-bener. Ada pria cupu di belakangnya. Karena laki-lakinya kayak Barak ya, laki-lakinya tidak berani perang sendiri, perlu bawa ibu-ibu yang pakai rok. Bener kata-katanya, istilahnya bener kan? Kalau dibalik istilahnya, kalau itu dibalik wanita sukses, kalau wanitanya sukses gitu, pasti ada pria cupu. Sedih banget sih. Ya maka dari itu, betapa kita harusnya berbangga gitu ya, berbangga bagaimana kalau misalnya suami ya sukses gitu ya, itu suatu kebanggaan dari wanita sebetulnya ya. Jadi nggak usah namanya balap-balapan, wih saya mau sukses gitu, nggak usah gitu, nggak perlu ya. Karena kalau suami sukses berarti istri juga sukses ya. Kalau istri lebih sukses, aduh gawat ya tadi. Kata-kata tadi ya bahaya ya. Iya, oke. Ya, jadi bagaimana Miriam digambarkan sebagai orang yang lupa akan tempatnya ya, sedangkan Deborah tahu posisinya, dia bahkan udah peringatkan dari awal ya, kalau memang kamu mau saya ikut ya, kamu
hadiahnya bukan buat kamu, hadiahnya buat perempuan. Itu Deborah punya posisi udah bagus, dia kasih posisi. Nah, namun Tuhan pun tidak serta-merta membiarkan semua itu terjadi, supaya menjadi peringatan, ya. Akhirnya Miriam dihukum sakit kusta. Sakit kusta itu sakit yang berbahaya saat itu dan harus dikucilkan. Dan jadi kelihatan salah dia itu luar biasa sampai semua orang tahu. Ini kesalahan yang fatal, gitu ya. Jadi Harun nggak kena kusta, Miriam yang kena. Jadi apa sebenarnya? Otak dalangnya itu adalah Miriam. Miriam kena kusta. 7 hari dia harus diberikan waktu untuk merenung. Saat itulah mungkin Miriam merenung, ya, berdoa pada Tuhan, meminta ampun. Tuhan tidak sadis juga, tidak dikasih ampun. Saat itulah dia bisa tahu kesalahan-kesalahan. Saat kita juga begitu, ya, kita mungkin melakukan kesalahan, tapi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bangkit, ya, kesempatan kita untuk bangkit, kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan. Ya, ada saat-saatnya kita sedang juga belajar bagaimana tunduk, bagaimana kita hidup di bawah organisasi, di bawah kepemimpinan, bagaimana kita sebagai wanita harus tetap tunduk bagaimanapun apapun yang terjadi. Sama seperti Miriam, tadinya dia meragukan kepemimpinan Musa, namun Tuhanlah yang memperlihatkan bahwa benar pemimpinan Musa memang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Demikian juga sekarang diberitahukan bahwa laki-laki lah yang memimpin perempuan. Perlu diuji lagi? Mau uji lagi kayak Miriam? Jangan, ya, nggak usah lagi diuji, ya. Jangan coba-coba, ya, nanti kena kusta. Jadi nggak perlu diuji lagi. Ini sudah Tuhan kasih tahu bahwa ia wanita kodratnya adalah penolong. Dia di bawah laki-laki, nggak perlu uji lagi. Itu udah, jangan uji nyali gitu, ya, jangan uji lagi. Itu sudah pasti di bawahnya, ya. Dan sebenarnya minggu lalu saya ada khotbah di Aspri juga, ya, sebenarnya ini bagus juga, ya, untuk penolong. Ini ke arah yang lebih positif, ya. Kemarin kalau penolong itu kalau seperti Zipora, penolong itu punya kepekaan. Jadi walaupun seperti Miriam, dia akhirnya sombong gitu, ya, lupa tempatnya, ya. Kita juga banyak sebenarnya kisah-kisah wanita-wanita lain yang baik, ya, yang bagus. Tapi salah satunya hari ini saya mau kasih lihat tentang Miriam, supaya kita tidak lupa posisi kita apa, ya, posisi kita di mana, ya, supaya kita tidak jatuh di tempat yang sama. Nah, baik, kita coba lihat di ayat di Amsal. Kita baca di Amsal 31. Bagaimana kita membuat suami atau pemimpin kita tidak menjadi suatu yang kebanggaan gitu, ya, menjadi suami kebanggaan. Nah, kalau kita lihat di ayat Amsal 31 ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ya. Jadi kalau misalnya nih, ya, misalnya istri tiap hari kritik melulu kerjaannya, kritik suami, gini, suami itu lama-lama minder loh, suka minder. Dia nggak bakal, ketemu orang males, dia bisa down sendiri, ya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai wanita, belajar jangan dikit-dikit kritik, ya, kritik
gitu, nggak bagus ya. Harus ada porsinya ya. Bisa harusnya apa? Puji dikit, habis itu apa? Kasihlah solusi, kasihlah masukan, ya kan? Itu cara bagaimana kita ngomong. Mungkin cara Miriam ini salah, ya. Cara Miriam ini salah, ya. Caranya bukan langsung kritik, gitu. Langsung pemimpinan kamu tuh dari mana? Kok bisa sih kamu angkat-angkat diri kamu jadi presiden? Emang ada pemilu nih dari kemarin gitu ya? Kan? Bisa kan? Bisa juga kan gitu. Tiba-tiba kamu jadi presiden, emang pemilunya kapan? Ya. Miriam bisa tanya gitu. Tiba-tiba kamu jadi apa? Oh itu pemimpin. Kamu kan pergi waktu kan apalagi Musa 40 tahun nggak ada kan di Israel kan? Dia di Midian itu di sana, ya kan? Waktu mengungsi gitu. Tiba-tiba datang mau coplak-coplak, mau jadi apa? Tiba-tiba mau jadi pemimpin gitu kan? Iya. Jadi kritikannya pedas gitu. Kata-kata Miriamnya pedas. Ya, kita harus belajar bagaimana kita mau mengkritik. Ya, yang tadi saya bilang mengkritiknya yang membangun. Ya, jangan mengkritik yang apa? Merendahkan. Ih, dari mana itu? Asalnya, ih, bagaimana itu? Nah, itu ya, lebih baik kita berkata-kata yang berbeda, yang mengademkan ya. Jangan kita dikit-dikit kritik, dikit-dikit kritik gitu ya. Lebih baik kita merenungkan apakah benar gitu loh, apakah benar demikian. Lalu kita tanya baik-baik ya. Kita kalau mau kasih tahu masukan ya. Apakah menurut kamu ya perempuan itu baik gitu? Ya kan bisa sebenarnya Miriam bisa bertanya gitu. Apakah perlu kamu menikah lagi? Apakah begini? Apakah begitu? Kalau dia ngomong baik-baik, tidak perlu kritik tajam seperti itu. Mungkin Tuhan tidak perlu. Ya, salah dari Miriam ini adalah sekali ngomong langsung tajam. Ya, merasa bahwa Tuhan tidak beserta sama Musa. Itu seolah-olah menyepelekan kedudukan Musa. Dan saat itu adalah Musa memang saat itu ditunjuk oleh Tuhan, tidak boleh disepelekan. Dan sedihnya sebenarnya contoh keraguan dari Miriam ini yang adalah kakak kandungnya sendiri, akhirnya nanti akan dicontoh oleh para tua-tua yang lain. Nanti ada pemberontakan lain, ya. Inilah tidak baiknya, ya. Kalau kita di dalam satu keluarga, ya, terus kita meragukan kepemimpinan. Kamu sudah meragukan, bagaimana dengan orang lain? Orang lain akan lihat, ih, istrinya aja nggak mendukung, mana orang lain mau dukung, betul nggak? Iya, akhirnya apa? Mungkin bisa juga dibilang pemberontakan gitu. Pemberontakan Miriam akan itu menjadi awal, menjadi momok ya. Selanjutnya untuk orang Israel, bagaimana mereka melihat Musa ini belum tentu dari Allah, tidak kedudukan tertinggi, bukan kedudukan tertinggi. Akhirnya nanti ujung-ujungnya apa? Itu akan ada terjadi pemberontakan. Korah datang dengan Abiram, ada kan? Itu yang para tua-tua loh. Ada juga nanti pemberontakan orang Israel lagi, ya. Jadi sebenarnya model utama ya kita sebagai keluarga, ya kita sebagai keluarga, suami istri, ya apalagi istri gitu, jangan sampai pernah sempat. Itu juga saya juga harus belajar ya, maksudnya ini saya dapat pelajaran gitu ya, bahwa jangan sampai sempat gitu ya menunjukkan keraguan kepemimpinan suami. Karena itu adalah awal nanti peraguan kepemimpinan suami kita di mata orang lain, ya, di mata orang lain. Itu ya, itu yang paling penting di dalam kisah ini, ya. Bagaimana kita sebagai penolong
kita itu banyak fungsinya. Jangan dikira wanita di Grafe nggak ada kerjaan, nggak boleh ngomong di kebaktian, nggak boleh harus diam-diam gitu ya. Jangan kebanyakan ini bersuara gitu mungkin kan pikiran orang dari kayak gitu. Tapi enggak, kita punya andil yang besar ya, sebagai wanita, sebagai penolong terutama. Bagaimana kita kasih contoh juga kepada yang muda-muda, yang tua-tua, kasih contoh ke yang muda-muda. Betapa semaraknya sebenarnya gereja kita ya. Yang tua-tua kasih contoh nih bagaimana kita menuruti kata pemimpin kita. Nih caranya seperti ini. Ya, yang tua-tua begitu juga dilihat sama yang muda-muda, oh begitu gitu ya. Begitu ya, bagaimana dia bersikap terhadap suami, ya kan? Bagaimana bersikap pada pemimpin, semuanya akan dilihat oleh yang muda, yang tua juga ya. Dan bagaimana semuanya berefek ya. Kita sebagai penolong, kita punya posisi kita masing-masing, kita punya kesaksian masing-masing, dan kita kasih contoh kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang memberikan kisah ini kepada kami supaya menjadi peringatan bagi kami, supaya kami bisa menjadi penolong yang baik, bisa menjadi contoh yang baik dalam hidup